Oke, selamat datang di Tanya Jawab Kebun Berdaya. Gimana, Pet? Weh, ya. Ya, Kita saling bertanya. ya saling bertanya, ngobrol nyantai kan ini kita semua, Ya. jadinya kayak sebenarnya kegiatan kita di sini apa segalanya. Tapi sebenarnya sebelum kita ngebahas kegiatan kita di sini kayak gitu, supaya sok keren. Kita dulu sibuknya apa sih? Kayak kamu tuh kesibukannya sebelum berkebun kayak gini itu apa? Aku anak band, Chris. Seperti yang Krisna sudah tahu, aku adalah anak band ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, aku ada band namanya No Stress. Terus ya sebelum Covid ini ya kita kesibukannya bermusik, ada tour. Tapi pas Covid ini nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi cuma di rumah aja. Dan kamu telah ngebuat kebun menakjubkan ini. Kebun ini udah ada sebelum Covid. Asalnya aku memang hobi berkebun dan udah mulai nanam pohon buah di depan rumahku ini dari bertahun-tahun yang lalu. Cuma pas Covid itu beneran ada waktu yang beneran bisa serius untuk mulai lagi mikirin bagaimana supaya kebunku ini terlihat lebih menarik gitu. Jadi aku curahkanlah 8 jam hidupku seperti kerja 9 to 5 untuk kebunku ini yang beginilah jadinya. Tapi sebenarnya kamu walaupun mencurahkan kepada kebunmu kayak gitu, aslinya lebih banyak asik nongkrongnya aja di kebunnya. Iya. 9 to 5 itu bukan berarti kita sibuk dengan tanah selalu. Ya, kita melihat tanah. Melihat tanah, 1 jam dengan tanah, kita lihat lagi. Kita rasa ada yang perlu diperbaiki atau perlu diimprovisasi. Jadi tapi itu kayak perlu proses. Entar lu, kok aku aja nih? Krisna gimana, Krisna? Nice. Gimana kesibukan Krisna sebelum Covid dan setelah Covid? Sama saja ya atau gimana? Sama aja sih sebenarnya kalau mau kebetulan aku ya di dalam ini semua kayak sama aja akhirnya. Aku syukur sekarang aku di kebun ya, akhirnya nggak berubah juga, akhirnya aku lanjut juga terus di kebun terus dengan kegiatan ini. Biasanya sering keluar ngajar, edukasi kan ke petani, ke masyarakat sekeliling, sampai ke pulau-pulau lain dan segala halnya. Tapi sekarang nggak boleh keliling ya. Terus jadinya sekarang malah harus di kebun terus, malah asik sih. Jadinya kayak biasanya aku harus rada cabut, malah sekarang disuruh lebih lama di kebun, jadi malah lebih bisa menikmatin. Jadi lebih dekat dengan kebunnya. Dari kebun biasanya aku nanam sawi, terus setelah udah nanam sawinya, pas mau manen aku harus cabut. Jadinya pas balik sawinya nggak dapet gara-gara udah berbunga. Jadinya sekarang syukur bisa panen aku. Oke. Kita lanjut. Kita ada gerakan yang namanya kebun berdaya. Kayak kalau dipikir-pikir sekarang kita udah jalan hampir 2 bulan lebih 3 udah 3 bulan dari bulanan. mulai pikirannya. Jadi ini seperti mengingatkan kembali teman-teman yang punya hobi berkebun, terus apa yang bisa kita buat karena kita rasa menanam ini penting untuk situasi saat ini. Ya, jadi mungkin Krisna waktu itu ingat, wah Kupet seperti nggak ada kerjaan ya. Dan kebetulan sebelum tahu kamu juga kalau kita udah nentuin kalau bakalan di daerah sini. Ya. Terus kita tahu itu kampungmu sekalian. Ya tapi itu ya benar. Sorry. Iya kan? Ada Beli Gede Mantra di sana. Ada Beli Gede Mantra, ada Beli Gusde Sugiyarta di sini yang komunitasnya di sini udah kencang sekali dengan berkebun. Iya. Kita mulai dengan hubungan kita, terus kenyataannya ada komunitas yang punya pikiran yang sama tentang bahwa berkebun ini penting untuk saat ini. Nice. Ya. Bahasamu ganas sekali. Ya elah wih. Ya. Oh ya, Ibu. Ya, lalu ya itu kayak sekarang kita kebun berdaya ini, kita ada di Desa Tegasari, kita
kita fokus ke Banjar sini dulu untuk gerakan utama untuk ngawalin pilot project ini. Dan kebetulan desa yang kita kerjain ini, walaupun desa di tengah kota ini yang menakjubkan sekali, itu tempat masa kecilnya kamu main. Ya, tentu. Jadi kamu baru setelah sekian lama baru kamu ketemu itu tempat lagi ya? Ya. Jadi hub pertama, jadi tempat yang sekarang jadi tempat pembibitan itu adalah tempatku main di waktu aku kecil. Jadi cari ikan, main kayak hutan kecil lah di sana itu. Terus baru ketemu lagi ketika ada program ini, dan ternyata tempatnya masih ada dan masih seperti yang dulu, cuma ada sampah. Yang ya kita sekarang pikir sama-sama gimana kita bikin tempat itu pelan-pelan lah, kita belajar sekarang bersama masyarakat itu kita membersihkan sampah itu dan mulai menanam sayur aja. Ya. Mantap jadinya kan. Jadi kebun berdaya ini, jadi sekarang siapa aja jadinya yang udah bergabung di masyarakat di sini aja? Ya, kalau bicara kebunku ada kebunku di sini, ada di Saridewi. Ya. Terus sekarang yang lagi kita mulai bikin di kebun Pecalang. Terus yang akan rencananya dibuat itu kebun pemuda. Iya, ada di Banjar Tegasari. Semua di satu Banjar. Dan itu kita sekarang itu ada 35 kelompok yang utama untuk menjadi di Saridewinya. Pemuda juga ada sekitar 20-an ya? Pemudanya sebenarnya ada banyak sekali. Ya, tapi kalau banyak sekali. Banyak sekali. Kalau seperti kata Soekarno, cukup dengan satu pemuda, kita pemuda yang punya vision gitu, kita bisa melakukan itu. Jadi ya kira-kira ada 15 pemuda sekarang yang akan mulai ikut. Dan plus pecalang ya, di sini juga. Ini. Kenapa kita berkebun? Kenapa kita berkebun? Karena kita suka. Karena kita suka. Apa ya? Ya aku suka. Kalau kamu apa? Kalau kamu kenapa berkebun? Seperti aku suka banget dengan situasi di kebun. Seperti dengan tanam di sekitarku ada tanaman aku suka. Ya, jadi aku orang yang suka santai, minum kopi lama-lama sambil main gitar. Terus karena ada lahan kosong di depan rumah, kenapa nggak aku dia tumbuh-tumbuhan yang aku bisa pandangi setiap hari untuk membuat pikiranku sehat. Wih, sangat ini sekali nih ya. Sangat dalam sekali ya. Sangat dalam banget ada. Ya, bukan pikiran, filosofinya apa nih? Ya, pikiran sehat. Pikiran sehat menghirup udara yang baik. Kan tumbuhan kan menghasilkan udara yang baik. Ya kalau aku sih itu malahan sih sebenarnya kayak yang aku sadarin setelah akhirnya kayak keluar dari rumah keluarga kayak gitu, aku makannya banyak. Oh. Berarti biaya untuk aku untuk hidup itu lumayan tinggi kalau beli makan. Jadi satu-satu cara adalah punya kebun sendiri dan makan dari kebun. Ya. Buatin kebun teman supaya kalau datang ke rumah teman aku bisa nggak ngerepotin mereka, ngabisinnya sayuran di kebun. Oh. Nah, jadi kalau aku utama salah satunya itu aku seneng makan. Oke, tapi berarti kita dari awal udah punya pikiran tentang kebun ini biar berguna, kayak biar bisa aku makan gitu. Bisa aku makan. Tapi sebenarnya kalau kayak kamu juga, dimana sebenarnya kayak aku hidup di desa, aku lahir di desa, jadi aku ngerasain ademnya desa di bawah pohon dan segala halnya. Setelah pindah ke kota, ngerasain sumpeknya, di mana nggak ada pepohonan, di mana beton, segala halnya kayak serba salah banget itu loh. Setelah itu kayak tempat nongkrong jadi nggak bisa, nggak ada rumput, bisa tiduran kayak gitu. Dan kehidupannya aku terikat banget sama kebun dari kecil. Dan rasanya dimanapun aku berada harus ada kebun. Dan keuntungannya ya sekaligus akhirnya dapat makan. Sekaligus aku punya ayam dan segala halnya, jadinya bisa dapat telur sama daging kayak gitu kan. Dan ada unsur ketenangannya memang. Benar. Kayak
pada saat kamu duduk di kebun, dan kita berdua bisa setuju ini, dan berada aja di kebun, bengong lah, enak banget. Ya, benar sekali. Dan bisa makan dari hasil kebunmu sendiri itu. Dan bisa ngasih makan orang lain dari hasil kebun kita. Spesial banget itu. Ya. Kayak ada yang bikin ketagihan gitu. Ya. Tanam ini lagi nih, tanam ini lagi. Seperti ntar bisa dimasak sama ibu langsung, itu seperti siklusnya enak sekali. Ya. Ya nggak terputus. Walaupun yang disebutnya itu berulang-ulang terus. Kayak banyak orang mungkin nyamain kamu ngelakuin hal yang sama terus kayak di kantor. Ya. Tapi enggak. Gara-gara kita memang ngelakuin hal yang sama, kita berkebun, kita nyiram, kita nanam. Tapi ada sesuatu yang berbeda kayak gitu loh kalau di kebun. Kita ngeliat sesuatu berubah, bertumbuh dan segala halnya kayak gitu. Jadi nggak pernah bosen kalau di kebun. Iya, benar. Berubah terus walaupun kita ngelakuin hal yang sama terus. Iya. Setuju. Nggak mikir. Ya mikir pas baru mau buat bedengan. Pas buat bedengan rada mikir gitu, bentuknya gimana ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita lagi ada apa aja nih kegiatan sekarang? Kegiatan menyiapkan bibit itu kayaknya kegiatan yang seperti terus jalan gitu ya. Iya. Di tempatku sini aku coba untuk siapin tanaman tahunan yang bisa nanti dibagi ke kebun-kebun lain di Banjar sini. Terus di Saridewi ada pembibitan yang udah jalan dari beberapa minggu lalu sampai hari ini. Terus yang paling sekarang lagi kita kerjakan kan kebun pecalang. Kebun corona ya, sekarang. Kebun corona yang dikerjakan bersama pecalang. Nggak tahu tuh kebetulan akhirnya bentuknya jadi corona itu sudah. Memang mungkin udah takdirnya ke arah sana. Mungkin sudah dituliskan ya. Jadi kita udah ada pembibitan sayur, kita udah ada pembibitan tahunan. Kita sekarang lagi ngebuat 2 kebun komunitas untuk masyarakat di sekeliling Tegasari kan. Ya, rasanya fokusnya di sana aja udah enak sekarang untuk sementara. Dan kita juga itu kan, kita sekarang juga lagi nyiapin kit paket-paket untuk didistribusiin ke rumah-rumah itu. Untuk setiap rumah tangga di kota bisa nanam sayur. Target 150 keluarga. Ya. Semoga tercapai. Bibit sih kelihatannya udah cukup banget sih kayak gitu. Ya. Kita tinggal pelan-pelan distribusiin aja, gara-gara lumayan banyak juga kalau sekali ngenceng. Wih, berapa banyak itu? Wih. Tapi rasanya yakin kita bisa dah. Yap. Bisa. Dengan kesungguhan. Oh iya, dan kita juga ngasih workshop di sini. Ya, rencana itu rencana kita. Aku sih. Ya, Krisna rencananya akan membagi pengetahuannya. Ya. Jadi tapi di sini kita ada orang-orang kayak Bli Gede Mantra, dia juga punya pengalaman berkebun. Bli Gede Sugiarte, dia juga punya pengalaman berkebun. Jadi kita, walaupun aku yang ngebawa workshopnya, sebenarnya ilmunya di sini, dan orang-orang di Saridewi pun di Tegasari ini sebenarnya banyak sekali yang masih punya ilmu bertani, jadinya jadi syukur-syukurnya saling masih jadi setiap pertemuan itu kita saling berbagi. Kelas-kelasnya kita akan buat nanti ya. Itu jadinya nanti ada, kemarin kita udah pupuk cair. Ke depan ini kita bakalan kebun kotak. Oke. Nanti kita ada kemungkinan kompos pastinya. Dan pasti ada yang lain-lain lagi. Datanglah. Ini kalau teman-teman mau ikut belajar gimana nih, Pet? Datang aja ya. Tapi kita lagi corona nih. Perlu sebuah protokol. Iya, ini sekarang kita biasanya ngomong datanglah, tapi sekarang harus ada protokol corona. Teman-teman kalau mau ngelewatin, datanglah dengan persetujuan gitu mungkin ya. Datanglah dengan persetujuan. Udah dapat satgas, sudah dapat tes kesehatan, udah dapat ini. Halnya kalau nggak, kontak kita di sosial media kita. Kita akan ngebantu sebanyak mungkin juga, dimana supaya Anda bisa membuat kebun Anda sendiri di rumah Anda. Sekarang kita udah berkebun nih, Pet. Dan sekarang kelihatannya banyak banget orang tertarik sekarang ke kebun. Dan kepentingan kita sekarang untuk sebenarnya
lebih banyak orang berkebun di balik oke lah kita ada corona, kita ada masalah ekonomi, semua harus ngakuin itu kan udah. Di balik sebelum corona kita udah punya masalah pemanasan global, cuaca yang nggak pasti, jadinya kayak rasanya itu sekarang yang paling penting untuk berkebun. Kalau kamu menurutnya gimana tuh? Ya, Kayak berkebun itu kayak siapapun sebenarnya bisa ngelakuin aja kan? ya, untuk mengisi waktu supaya kita sehat, dan akhirnya kita kembali lagi ke pikiran awal dasar bahwa kalau kebun kita bisa menghasilkan, itu hal dasar yang kita perlu saat ini. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau kita bisa makan dari, dan itu penting banget, kayak semua orang dalam kondisi apapun bisa berkebun. ya Kayak Anda nggak punya lahan, Anda bisa menanam sesuatu. Anda mau di kota, mau di perumahan, mau di atas genteng, banyak teman-teman kita udah ngelakuin itu dan mereka bisa nembuin sayur-sayuran. Jadi sebenarnya asal ada kemauan aja sebenarnya bisa. Ada kemauan dan kemauannya sekarang muncul. Ya banyak yang kita lihat, pikirannya baru muncul setelah corona. Dan semoga itu bisa jadi panjang pikirannya. Tuh kalau di Bali ada nggak itu kayak istilahnya kan, kalau ada istilah namanya sandang pangan papan. Apa tuh? Pakaian, kanan, rumah. Nah, pakaian kita udah punya, udah pasti. Rumah kita udah ada, moga-moga semua juga udah punya tempat masing-masing. Pangan, itu kayak 3 hal yang paling penting kayak gitu loh, dan satu itu sebenarnya kita bisa hasilkan sendiri. Dan kalau di kota, kalau teman-teman nggak punya lahan besar, kalau satu orang nanam tomat, satu orang nanam terong, satu orang nanam cabe, tinggal beli bawang dikit udah dapet sambal terong. Benar sekali kan. Jadinya walaupun Anda nggak punya lahan, tapi kalau ada kebersamaan di daerah kota sebenarnya bisa, dan kemauan itu kan. Ya, benar. Dan ini ada bau ikan bakar yang enak banget nih, kita susah fokus sekarang. Ya. Gimana ya? Iya. Ya, Chris, aku dari tadi. Tapi jadi kayak harapan ke depannya kita kayak gimana sebenarnya? Kita udah ngerjain ini, kita nggak tahu kondisi corona atau kejadian, tentunya kita terdorong untuk ngebuat kebun ini. Sebenarnya kalau harapanmu apa, Pet? Sebenarnya dari ini semua? Kita bisa tetap jalan aja dengan apa yang kita lakukan sekarang. Itu paling simple menurut saya. Kalau kamu apa? Ngomongmu lembut sekali. Oh ya? Aku jadi gimana gitu. Artinya itu dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau nadanya seperti itu. Hatiku sudah jadi ampelan untuk dirimu. Ya. Kalau aku sih harapannya sih kayak dibalik keluar kayak yang secara globalnya, kayak udara lebih segar, kita harus mencegah terjadinya global warming sebanyak mungkin. Setiap orang mempunyai sayuran, keamanan untuk pangan. Secara pribadiku, kayak itu secara globalnya. Secara pribadiku, aku pingin kemana-mana aku pergi, aku bisa mampir ke kebun, dan aku bisa mau ke kota, mau kemana, aku bisa ada kebun yang aku bisa nongkrongin, ada kebun yang aku bisa nolongin, ada kebun yang aku bisa panenin untuk makan juga. Kalau aku itu kemanapun aku berada, aku ada itu. Kalau aku kayak gitu aja kalau secara lokalnya. Dan ada ibu yang masakin. Oh aduh, itu dia. Ya, tapi berhubungan nggak ada ibu. Terong ini nggak bisa masak. Masak penting. Seperti ikan bakar yang kita cium baunya sekarang ini. Lebih dari itu rasanya mudah kan? Iya. Yang penting harapannya kita akhirnya kita bisa di mana-mana, kita nongkrong di tempat yang adem, sejuk, dan bisa makan. Iya, pas banget itu kemana-mana. Untuk teman-teman yang mau ngikutin bagaimana kelanjutannya Kebun Berdaya, silahkan follow di Instagram kita @kebunberdaya dan YouTube kita
Kebun berdaya. Kebun Berdaya. Iya. Untuk juga tahu follow up-nya kita dan kita juga ngeluarin tutorial untuk berkebun supaya Anda bisa ngebuat kebun di rumah Anda sendiri.